Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar anti narkoba dengan tema mewujudkan generasi bangsa yang bebas dan bersih dari narkoba. Selamat bergabung dan selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga bermanfaat dan kita harus siap hidup sehat dan bersih tanpa narkoba. Yuk, kita sama-sama lindungi diri kita dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Dengan ini kami siap menjadi mudi bangsa yang bersih dari narkoba. Dengan ini kami siap menjadi mudi bangsa yang bebas dari narkoba. Yuk semua jauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Dari kami, untuk kami, demi kami. Dari kami, untuk kami, demi kami. Yang menyalahgunakan narkotika jenis ini, biasanya dia itu akan merasa tenang, merasa lebih gampang tidur, seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya jenis ganja, seperti itu. Nah, halusinogen itu unik sendiri dia. Dia itu akan memberikan efek di mana seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis ini, dia akan mengalami gangguan terhadap realita yang ada di sekitarnya. Karena jenis narkotika ini akan langsung memberikan dampak kepada panca indera dia. Jadi jangan heran jika ada misalnya seseorang yang menggunakan jenis halusinogen, contohnya itu LSD. Nah, dia itu akan mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Dia akan melihat objek-objek atau subjek yang sebenarnya tidak ada. Jadi jangan heran jika tiba-tiba ada yang misalnya pecandu jenis ini akan tiba-tiba loncat dari gedung tinggi. Karena ada beberapa kasus yang mengatakan itu karena dia merasakan bahwa dia itu adalah seorang misalnya superhero atau dia itu dikejar-kejar oleh seseorang atau hewan buas misalnya. Karena itulah dampak kepada panca indera dia seperti itu. Nah, itu dampak dari setiap jenis-jenis dari narkotika itu. Nah, selain dampak reaksi-reaksi tubuh kita terhadap jenis narkotika yang berbeda-beda itu, bagaimana sih dampak penyalahgunaan kepada tubuh seseorang secara keseluruhan? Nah, di sini saya mencoba membaginya menjadi 3 dampak. Yang pertama adalah dampak fisik, yang kedua adalah dampak kepada kejiwaan kita atau psikologis kita, dan dampaknya kepada perilaku seseorang. Kita lihat satu persatu ya. Yang paling pertama dan paling utama kepada dampak fisik adalah otak kita. Sudah belajar biologi kan adik-adik di sini? Pusat dari tubuh kita adalah apa? Otak. Otak itu yang mengatur apa aja? Ayo. Gerakan. Seluruh kerja tubuh. Sampai kepada emosi pun itu diatur oleh otak. Nah, bayangkan otak itu sama seperti CPU komputer, pusatnya. Jadi bayangkan satu kali saja seseorang menyalahgunakan narkoba jenis apapun, yang paling pertama akan dirusak adalah otaknya. Nah, bisa lihat di sini ilustrasi gambarnya, di mana otak seseorang yang bebas menyalahgunakan narkoba itu digambarkan sebagai suatu bagian yang utuh ya. Dan kita lihat di gambar-gambar selanjutnya itu di mana pada saat seseorang sudah menyalahgunakan narkotika jenis apapun, kita lihat pasti bentuk otaknya itu atau susunan otaknya itu tidak akan bisa lengkap lagi. Akan ada bagian-bagian dari otaknya itu yang berkurang atau hilang. Nah, dan perlu saya tekankan di sini kepada adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang semaju apapun teknologi sampai pada saat ini, tidak ada satupun ilmuwan yang bisa mengembalikan
atau hilang karena penyalahgunaan narkotika ini. Sekali lagi, tidak ada satupun obat ataupun terapi apapun yang bisa mengembalikan fungsi otak atau bagian otak yang sudah terlanjur hilang oleh penyalahgunaan narkotika ini. Nah, jadi bayangkan fungsi otak yang sangat penting bagi tubuh kita dan sudah terganggu sedikit saja, paling tidak pasti akan terganggu apa? Moodnya atau gerakannya. Seperti itu. Jadi pasti akan ada fungsi-fungsi dari seseorang itu yang akan tidak bisa 100% berjalan lagi. Lanjut. Nah, di sini selain otak juga ternyata penyalahgunaan narkotika itu mengganggu setiap sistem yang ada di dalam tubuh kita, baik itu organ, baik itu pembuluh darah. Nah, karena apa? Karena itu sudah otaknya juga yang terganggu. Jadi jangan heran jika tiba-tiba ada yang mengalami serangan jantung misalnya. Itu kembali lagi kepada karena ada juga memberikan dampak kepada penyumbatan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan serangan jantung maupun stroke iskemik. Nah, karena efek dari 3 itu yang stimulan dan depresan tadi, itu biasanya akan mempengaruhi kepada pacu jantung karena tubuh kita itu dipaksa untuk memacu peredaran darah sedemikian rupa bagi untuk stimulan ya, sehingga bisa saja akan terjadi pemecahan pembuluh darah di dalam tubuh kita, seperti itu.